البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Naam, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Qala al-muallifu Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Di dalam matan itu kata beliau, al-qa'idatul ula, kaidah yang pertama, an ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbiru wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. Kata beliau di dalam matan tersebut, an ta'lama, hendaklah engkau mengetahui, anal kuffara alladzina qatalahum Rasulullah, bahwasanya orang-orang kafir yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerangi mereka, muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir. Mereka itu orang-orang kafir yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam perangi, mereka mengakui tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala huwal khaliqul mudabbir, bahwasanya Allah Ta'ala itu adalah pencipta dan pengatur alam semesta. Namun pengakuan yang seperti ini tidak memasukkan mereka dalam keislaman. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam, bersamaan dan bahwasanya pengakuan mereka tersebut belum bisa memasukkan mereka dalam keislaman. Kenapa? Dikarenakan itu sekedar pengakuan tauhid ar-rububiyah. Nah, sedangkan kaidah yang sering kita ulang-ulang, bahkan para ulama menyebutkan bahwasanya yang namanya tauhid ar-rububiyah itu mengharuskan juga tauhid al-uluhiyah. Mustalzimun tauhid al-uluhiyah, bahwasanya tauhid ar-rububiyah mengakui, meyakini, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya. Ifradullah taala bi af'alih, itu kan tauhid rububiyah. Itu mengharuskan juga meyakini tauhid al-uluhiyah. Jadi, ketika mereka meyakini bahwasanya Allah taala adalah khaliq, pencipta, al-mudabbir, pengatur alam semesta, ar-razik, pemberi rezeki, maka wajib bagi dia juga menyerahkan semua bentuk peribadahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa Rasulullah memerangi mereka? Karena prakteknya amalan mereka, walaupun mereka meyakini bahwasanya Allah adalah pencipta, pemberi rezeki, namun mereka menyembah berhala. Namun mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, menjadikan ilah-ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Berarti tidak cukup pengikraran, pengakuan, keyakinan tauhid ar-rububiyah saja, tidak cukup. Perlu yang namanya apa? Tauhid al-uluhiyah. Sehingga tauhidu ar-rububiyah mulstazimun li tauhid al-uluhiyah. Bahwasanya tauhid ar-rububiyah itu mengharuskan juga untuk tauhid apa? Al-uluhiyah. Fakadzalika anna tauhid al-uluhiyah mutadamminun fihi tauhid ar-rububiyah. Begitu juga sebaliknya. Tauhid uluhiyah itu terkandung di dalamnya tauhid ar-rububiyah. Namun tidak cukup kalau cuma sekedar tauhid ar-rububiyah. Kemudian beliau menyebutkan wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qul, katakanlah wahai Rasulullah, man yarzuqukum minas samai wal ard amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qul, katakanlah wahai Rasulullah, man yarzuqukum minas samai wal ard, siapa yang telah memberi rezeki kalian dari langit dan juga bumi? Siapa? Amman yamliku as-sam'a wal absara, bukankah zat yang memiliki pendengaran dan penglihatan, dan zat yang telah mengeluarkan kehidupan dari kematian dan yang mengeluarkan kematian dari kehidupan? Wa man yudabbirul amra, dan zat yang telah mengatur semua urusan, semua perkara. Fasayaqulun, niscaya mereka mengatakan Allah. Mereka mengakui Allah yang mengatur alam semesta, Allah Ta'ala yang memberi rezeki, Allah Ta'ala yang mengeluarkan kehidupan dari kematian, yang mengeluarkan kematian dari kehidupan. Namun apa? Faqul afala tattaqun, katakanlah
Kenapa kalian tidak mau bertakwa? Kenapa kalian tidak mau meyakini? Kenapa kalian tidak mau menerima? Nah, kenapa kalian tidak mau berpikir? Seperti itu. Disebutkan para ulama bahwasannya makna dari ucapan atau firman Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah mengeluarkan dari kematian dan kemudian juga apa? Mengeluarkan dari zat yang mengeluarkan kehidupan dari kematian, kemudian zat yang mengeluarkan kematian dari kehidupan. Ini seperti contohnya apa? Yang mengeluarkan anak ayam. Jadi ayam itu bertelur. Jadi ayam itu kan hidup. Kemudian mengeluarkan apa? Kematian, yaitu apa? Sesuatu yang mati, telur. Kemudian dari telur, dari benda mati itu keluarlah apa? Anak ayam hidup. Maknanya itu. Jadi para ulama telah menyebutnya seperti itu maknanya. Ini bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala. Ya, tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwasannya yaitu zat yang telah mengeluarkan kehidupan dari kematian. Apa itu? Mengeluarkan kehidupan dari kematian dari telur. Telur kan itu benda mati itu. Kemudian apa? Keluar dari telur itu kehidupan, itu apa? Anak ayam. Nah, kemudian sebaliknya, wa yukhrujul mayyitan minal hayy, dan mengeluarkan benda mati atau mengeluarkan kematian dari kehidupan apa? Mengeluarkan telur dari apa? Dari ayam tersebut. Ayamnya hidup, kemudian keluar dari ayam itu apa? Sesuatu yang mati, yaitu telur. Kemudian dari sesuatu yang mati itu keluarlah kehidupan, yaitu anak ayam. Insyaallah mafhum insyaallah. Ini sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya. Bahwasanya contohnya adalah apa? Yang mengeluarkan anak-anak ayam dari telurnya. Karena telur itu kan mati ya aslinya. Kemudian ternyata keluar dari kematian itu kehidupan. Dan keluar dari kehidupan kematian, yaitu ayam itu sendiri mengeluarkan telur itu. Itu. Kemudian kita baca syarahnya. Qala syarih waffaqahu Allah taala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, semoga Allah taala senantiasa menjaga beliau. Kata beliau, al-qaidatul ula, kaidah yang pertama kata beliau, antarifa annal kufara alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hendaklah engkau mengetahui bahwasanya orang-orang kafir yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerangi mereka, kanu muqirrina bitauhid rububiyyah, dahulu mereka meyakini dengan tauhid ar-rububiyah, wa ma'a dzalika iqraruhum, bersamaan dengan itu pengakuan mereka bitauhid ar-rububiyah, dengan tauhid ar-rububiyah, lam yudkhilhum fil Islam, belum bisa memasukkan mereka dalam keislaman, walam yuharrim dima'ahum wala amwalahum, dan belum mengharamkan darah-darah mereka, belum pula mengharamkan harta-harta mereka. Darah mereka masih halal, harta mereka masih halal. Kenapa? Karena masih mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, masih mengibadahi kepada selain Allah Subhanahu wa taala, masih menjadikan tandingan-tandingan ilah-ilah yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Cuman sekedar mentauhidkan ar-rububiyah saja tidak cukup. Fadalla ala anna tauhid laisa huwal iqrar birrububiyah faqat. Maka hal ini menunjukkan bahwasannya tauhid itu bukan sekedar pengakuan dengan tauhid rububiyah saja, kata beliau. Jadi tidak sekedar tauhid rububiyah saja, bukan itu yang diinginkan. Buktinya apa? Buktinya para kufar Quraisy waktu didakwai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah mereka. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya Rasulullah ini ingin menyatukan ilah. Maksudnya itu ilah-ilah yang mereka sembah itu dijadikan satu saja, menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah mereka itu. Mereka paham masalah ini sehingga mereka murka, marah. Sehingga suatu ketika siapa itu? Abu Lahab marah. Ketika dikumpulkan mengatakan, "Tabban laka ya Muhammad. Tabban laka ya Muhammad, celakalah engkau wahai Muhammad. Ali hada jama'tana?" Kata Abu Lahab itu. Apakah untuk seperti ini kamu mengumpulkan kami di sini? Untuk mengatakan kalimat la ilaha illallah, karena mereka paham makna la ilaha illallah. Kenapa? Apa maknanya? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ucapan ini membatalkan semua sesembahan mereka, membatalkan semua ilah-ilah yang mereka bikin. Sehingga Abu Lahab marah. Alihada jama'atana? Apakah untuk seperti ini kamu mengumpulkan kami di sini untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Aja'al al-aliha ilaha wahida. Apakah ingin menjadikan Muhammad itu menjadikan ilah-ilah yang banyak itu satu ilah? Dengan alasan-alasan seperti itu. Namun apa? Namun karena sombongnya Abu Lahab, kemudian juga
jahatnya Abu Lahab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala membantah, bahkan menyebutkan dalam satu surat yang penuh, yaitu surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayaslana naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatul hatab. Wa imra'atuhu hammalatul hatab. Nah, menunjukkan bahasanya apa? Bahkan istrinya itu pembawa kayu bakarnya. Istrinya siapa? Abu Lahab, Ummu Jamil. Kalau dilihat dari terjemahnya itu namanya Arwa. Nah, Arwa ya. Namanya Arwa, Ummu Jamil. Itu istri Abu Lahab. Sehingga imro'ah terkadang maknanya istri ya. Bukan selama-lamanya imro'ah itu perempuan, enggak. Terkadang imro'ah itu maknanya istri. Karena aslinya di dalam ilmu bahasa Arab, zaujun itu suami, zaujatun itu istri. Namun terkadang lafaz imro'atun, yang semula artinya adalah seorang wanita atau seorang perempuan, terkadang bermakna dengan apa? Bermakna istri. Seperti sini. Wa imra'atuhu hammalatul hatab. Dan istri Abu Lahab itu adalah pembawa kayu bakar. Pembawa kayu bakar. Nah, di neraka itu ya. Menunjukkan bahwasanya imro'ah terkadang maknanya istri itu. Kemudian juga apa? Wa imra'atul aziz. Istrinya seorang raja, istri. Imra'atu Fir'aun, wa imra'atul Lut, ya kan? Istrinya Fir'aun dan juga istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh contohnya. Lafaz imro'ah semua. Menunjukkan apa? Bahwasanya terkadang lafaz imro'ah itu maknanya adalah apa? Adalah istri. Jadi boleh kita mengatakan hadhi imro'ati, enggak masalah. Hadhi imro'ati, ini adalah istriku. Au hadhi zaujati, ini adalah istriku, tidak masalah. Nah, jadi tidak selama-lamanya imro'ah itu maknanya adalah seorang wanita gitu saja. Terkadang maknanya adalah istri. Buktinya tadi itu dalilnya banyak sekali. Dalam Al-Qur'an bisa dilihat itu. Imro'atu Fir'aun, ya kan? Kemudian imro'atul Aziz, kemudian imro'atu Nuh, imro'atu Lut. Nah, kemudian semuanya pakai lafaz imro'ah, menunjukkan bahwasanya imro'ah terkadang maknanya adalah istri. Naam. Kemudian berikutnya, ketika Abu Lahab itu didakwai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, murka, marah. Karena tahu makna daripada kalimat la ilaha illallah. Maknanya apa? Maknanya membatalkan semua ibadah-ibadah yang mereka sembah. Ilah-ilah yang mereka bikin itu dibatalkan semuanya dengan kalimat la ilaha illallah, sehingga mereka marah. Berarti menunjukkan bahwasanya yang dituntut, yang diharuskan oleh agama Islam itu bukan sekadar tauhid ar-rububiyah, tapi apa? Tauhid al-uluhiyah, itulah intinya. Wa anna syirka laisa huwa syirku fir rububiyah faqat, kata beliau. Dan bahwasanya kesyirikan itu bukan terjadi pada kesyirikan rububiyah saja, bal laisa hunaka ahadun, bahkan tidak ada di sana seorang pun asyraka fir rububiyah, ya. Bahkan di sana itu jarang sekali kita jumpai orang yang berbuat syirik dalam masalah rububiyah. Kenapa? Karena buktinya kalau ditanya siapa yang menciptakan kamu? Allah. Siapa yang memberi rezeki kamu? Allah. Siapa yang mengatur alam semesta? Allah. Tapi dalam keadaan seperti itu, mereka masih menyembah berhala, menyembah bebatuan, menyembah pohon-pohon, menyembah bintang, bulan dan semisalnya. Nah, berarti apa berarti? Berarti secara enggak langsung mereka itu meyakini bahwasannya tauhid rububiyah itu mereka yakini. Illa syawadun minal khalq, kata beliau. Kecuali sedikit dari kalangan makhluk, ya, orang-orang yang ganjil, yang sedikit, yang fitrahnya telah tercampuri. Wa illa faqulul umam tuqirru bi tauhid rububiyah. Dan jika tidak demikian, maka setiap umat itu seringnya, kebanyakannya, mayoritasnya mengakui dengan tauhid ar-rububiyah. Siapa yang menciptakan kamu? Allah. Siapa yang memberi rezeki kamu? Allah. Seperti itu. Naam. Wa tauhid rububiyah huwa, sedangkan tauhid rububiyah itu adalah al-iqraru, yaitu pengakuan bi annallaha wal khaliq, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta, ar-raziq, pemberi rezeki, al-muhyi, yang menghidupkan, al-mumit, yang mewafatkan, al-mudabbir, yang mengatur alam semesta. Au bi ibaratin akhsar, atau bisa juga diungkapkan dengan ungkapan yang ringkas. Tauhidur rububiyah huwa ifradullahi ta'ala bi af'alih. Nah, tauhid rububiyah itu adalah mengesahkan Allah Ta'ala dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatannya. Nah, dengan perbuatan-perbuatannya. Itulah makna daripada tauhid ar-rububiyah. Kemudian beliau menyebutkan berikutnya, fala ahada minal khalqi idda'a anna hunaka ahadan yakhluqu ma'allahi ta'ala, maka tidak ada seorang pun dari kalangan makhluknya yang mengaku atau menyeru bahwasanya di sana ada seorang yang mencipta bersama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Allahu ahad. Allah itu adalah
zat yang maha satu, tunggal, tidak ada yang lainnya. Tidak ada yang ikut campur, tidak ada yang istilahnya membantu Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan ini. Tidak ada. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendirian dalam mencipta, mengatur, memberi rezeki dan yang semisalnya. Au yarzuqu Allah, atau juga ada yang memberikan rezeki bersama Allah taala, tidak ada. Allah taala adalah huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dia adalah zat yang senantiasa memberikan rezeki, dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Allah Subhanahu wa taala. Au yuhyi au yumit, atau juga ada seorang yang bisa menghidupkan atau mematikan. Tidak ada. Balil musyrikuna muqirruna bi anna Allah wal khaliq ar-raziq muhyil mumit al-mudabbir. Bahkan orang-orang musyrikun, mereka mengakui, meyakini bahwasanya Allah taala adalah zat yang mencipta, dan memberi rezeki, yang menghidupkan dan mematikan, al-mudabbir, yang mengatur alam semesta. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan mengatakan Allah. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim, sayaquluna Allah, sayaquluna lillah. Katakanlah, siapa Rabb yang memiliki langit dan langit yang 7 dan juga Rabb al-arsyil azim, sayaquluna lillah. Saya mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan seperti itu. Iqra'ul ayati minal akhir suratul mu'minun. Bacalah ayat-ayat dari akhir surat Al-Mu'minun. Tajiduna annal musyrikina kanu muqirrina bi tauhid rububiyah. Niscaya kalian akan mendapati, akan menjumpai bahwasannya mereka orang-orang kufar itu, orang musyrikin, mereka meyakini adanya tauhid ar-rububiyah. Wa kadzalika fi surat Yunus, demikian juga dalam surat Yunus. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah. Niscaya mereka mengatakan Allah. Fahum muqirruna bihadza. Mereka mengakui dengan tauhid ini, mengakui dengan adanya tauhid ar-rububiyah. Tapi kenapa seperti itu belum masukkan mereka dalam agama Islam ini? Kenapa masih Rasulullah merangi mereka? Karena inti daripada dakwah para nabi, dakwah yang Allah Ta'ala sarankan, dakwah yang Allah Ta'ala berikan, Allah Ta'ala tetapkan pada umatnya atau pada hamba-hambanya adalah dakwah at-tauhid, menyeru kepada tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dalam ayat tersebut jelas terang-terangan dakwahnya para anbiya at-tauhid. U'budullaha, beribadahlah kalian kepada Allah Ta'ala. Wajtanibut taghut, dan jauhilah at-taghut. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ibadahilah Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian bersyirik dengan sesuatu apapun untuk Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasannya al-matlub huwa tauhidu al-uluhiyah. Yang diinginkan, yang diminta itu adalah tauhid al-uluhiyah. Adapun sekedar tauhid ar-rububiyah, itu tidak masukkan mereka dalam keislaman. Adapun berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya biidznillah taala. Cukup sekian dulu yang sampaikan, semoga bermanfaat untuk diri kita semuanya biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.